Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Beli saham bagus tapi harga turun terus, harus bagaimana? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pasar saham itu unik. Saham yang bagus terkadang harganya malah turun drastis. Sedangkan saham yang kurang bagus, harganya malah terbang signifikan. Kenapa bisa seperti itu? Dan jika kita sudah punya saham yang bagus tapi harganya turun terus, apa yang harus dilakukan? Kamu harus tahu bahwa harga saham ini hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Seperti ilmu ekonomi dasar, semakin banyak yang beli tapi sedikit yang jual, harga akan naik. Semakin banyak yang jual tapi sedikit yang beli, harga akan turun. Tidak peduli apakah fundamentalnya sangat bagus atau malah sangat jelek. Artinya mekanisme pasar memang ditentukan oleh kuantitas pembelian dan penjualan, bukan dari kualitas saham itu sendiri. Artinya yang harus dicari tahu di sini adalah bukan saham bagus yang kenapa turun, tapi lebih kepada alasan orang banyak jual saham yang menurut kamu itu bagus dan membeli saham yang kurang bagus. Yang harus difokuskan adalah alasan dari jual beli saham itu sendiri, terlebih alasan dari big money yang punya dana besar. Karena pada kenyataannya, merekalah yang bisa menggerakkan harga karena punya uang yang banyak. Sama seperti yang saya katakan tadi, harga saham bergerak dari permintaan dan penawaran. Jika yang punya banyak uang membeli dengan sangat banyak, harga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Tapi kembali lagi, pada intinya kita fokus kepada alasan di balik keputusan jual beli saham tersebut. Logikanya, kalau mereka yang punya uang puluhan bahkan ratusan triliun, tentu ingin mencari keuntungan di pasar saham juga kan? Caranya ada dua, yaitu dengan capital gain dan dividen. Apabila mereka membeli saham yang kurang baik fundamentalnya, berarti menurut saya pribadi, mereka fokus kepada capital gain, karena ada potensi selisih harga beli dan jual yang bisa mereka manfaatkan. Inilah alasan kenapa kamu sering dengar atau baca harga saham perusahaan yang dulunya sangat tidak terkenal, tiba-tiba harganya naik drastis. Alasannya sederhana, karena ada pembelian yang sangat banyak. Di sisi lain, para big money ini juga bisa memanfaatkan sumber keuntungan dari dividen dengan membeli saham yang rutin bagi dividen ataupun menawarkan dividen yang besar. Untuk hal ini tentu ada hubungan yang penting antara laba dan dividen, sehingga mulai ada sedikit kaitan dengan fundamentalnya. Apapun fokus dari big money, tentu saja pada ujungnya mereka mencari keuntungan, sama seperti kita juga. Jadi menurut saya berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan jika sudah beli saham bagus tapi harganya turun terus. Poin pertama, pastikan memang saham itu bagus saat ini dan di masa depan, bukan bagus di masa lalu. Artinya kita harus memastikan bahwa saham yang kita anggap bagus itu adalah saham yang saat ini dan di masa depan tetap bagus, bukan di masa lalu. Kamu tentu sudah tahu beberapa saham yang dulunya harga sangat tinggi, tapi beberapa tahun terakhir ini turun terus bahkan mencetak all-time low yang baru. Logika berpikir pada poin pertama ini adalah diharapkan nantinya big money akan kembali lagi melirik saham yang fundamentalnya bagus. Karena seperti yang dikatakan tadi, apakah kamu berani membeli saham yang kurang bagus jika dana kamu puluhan bahkan ratusan triliun? Dalam jangka pendek mungkin bisa saja iya, tapi dalam jangka panjang kemungkinan besar tetap akan kembali lagi kepada perusahaan yang itu-itu saja. Saham-saham itu dulunya sangat bagus, bahkan ada saat seminar di mana sekitar tahun 2012 banyak yang mencontohkan saham itu dalam presentasinya. Bagaimana dengan sekarang? Kamu tentu tidak akan bisa melihat lagi presentasi saham yang menggunakan contoh saham-saham itu. Alasannya sederhana, karena harganya turun terus dan memang di masa sekarang sudah tidak bagus lagi. Jadi poin pertama yang harus kamu lihat adalah pastikan saham yang kamu anggap bagus itu memang bagus di masa sekarang dan masa depan, bukan hanya bagus di masa lalu. Caranya bagaimana? Saya sudah sering buat pembahasannya, tapi secara garis besar bisa melihat beberapa poin ini. Pertama, produk atau jasanya masih sangat dibutuhkan. Kalau produk atau jasanya hilang, masyarakat akan kebingungan. Karena untuk pembelian produk atau jasa dari masyarakat ini akan berkaitan erat dengan pendapatan yang berhasil dicetak oleh perusahaan. Kedua, dipimpin manajemen yang berintegritas dan punya pengalaman di bidang yang sama. Karena siapa manajemennya akan berpengaruh pada corporate action, terlebih untuk dividen dan berbagai corporate action yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, setiap keputusannya akan bergantung kepada manajemen yang memimpin perusahaan tersebut.
Ketiga, laba dan ekuitas cenderung tumbuh dari tahun ke tahun. Jika sudah beberapa tahun laba dan ekuitasnya tidak kemana-mana atau bahkan turun, itu merupakan warning awal yang harus diwaspadai. Keempat, rutin bagi dividen. Hal ini menurut saya sangat penting karena sebagai bukti perusahaan peduli kepada pemegang saham. Dan kelima, hutang dan valuasi masih wajar. Poin kedua, coba pikirkan asumsinya. Kalau semua uang yang kamu punya diletakkan di saham, apakah kamu berani all in di satu saham itu? Tujuan dari poin kedua ini adalah untuk memastikan kembali dari sudut pandang psikologi. Apakah kamu yakin dengan saham tersebut? Jika membeli hanya satu lot saja, tentu kamu tidak akan peduli harga naik atau turun, karena dana sangat kecil. Tapi bagaimana jika dana yang ditempatkan itu merupakan keseluruhan uang yang kamu punya, dan kamu hanya bisa beli satu saham itu saja? Pasti kamu akan teliti dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Tujuan poin kedua ini adalah memperjelas apakah mental kamu sangat yakin dengan saham itu atau tidak. Kalau kamu sangat yakin, tentu kamu sudah menganalisa berbagai aspek tentang saham bagus yang harganya sedang turun itu. Karena apabila keputusanmu salah, uang kamu akan hilang semuanya, dan itu menjadi tanggung jawabmu sendiri. Disclaimer ya, saya tidak menyarankan untuk meletakkan semua uang kamu di saham, bahkan hanya di satu saham. Poin ini hanya berandai-andai saja, karena tujuannya adalah dari sisi psikologi untuk melihat keyakinan kamu, dan bukan berbicara tentang seberapa besar profit yang bisa dihasilkan jika membeli dengan keseluruhan dana. Poin ketiga, bagaimana jika harga sahamnya tidak naik lagi meski sahamnya memang bagus? Jawaban dari pertanyaan ini sangat penting untuk kamu temukan. Alasannya sederhana. Karena tidak ada yang tahu apakah saham yang kamu anggap bagus itu harganya akan kembali naik atau tidak. Artinya kita harus melihat dari sisi resiko terlebih dahulu sebelum membayangkan potensi profit yang bisa diperoleh. Jika harganya naik, tentu tidak menjadi masalah karena semua orang bahagia. Tapi bagaimana jika harganya tidak naik-naik lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Ingat, di pasar saham tidak semua hal bisa sesuai dengan skenario dan keinginan kamu. Terkadang ada beberapa hal yang di luar harapan, yang mana ternyata hal itulah yang menjadi kenyataan. Mungkin kamu melihat saham itu bagus, tapi bagaimana jika ternyata saham itu tidak bagus? Sudut pandang bagus atau tidak tentu saja sangat relatif dari masing-masing orang. Bisa saja kamu menganggap saham itu bagus, tapi belum tentu bagi orang lain. Masalahnya, kita tidak tahu yang mana yang benar, apakah kamu atau orang lain tersebut. Jadi untuk poin ketiga ini, kamu harus pertimbangkan bagaimana jika harga sahamnya tidak naik lagi. Mungkin ada beberapa skenario yang bisa dilakukan, yaitu pertama, cut loss. Skenario ini menjadi pilihan pertama jika harga sahamnya di masa depan ternyata tidak naik-naik. Dengan melakukan cut loss, kamu diperhadapkan pada dua kondisi. Sisi baiknya adalah kamu sudah tahu batas kerugian yang paling besar ada di angka berapa. Tidak akan rugi lebih besar lagi di saham tersebut. Tapi sisi negatifnya, kamu akan kehilangan uang dan bisa saja nominalnya sangat besar. Kedua, average down. Skenario kedua yang bisa dilakukan adalah dengan average down. Tujuan average down adalah untuk memperkecil harga rata-rata sehingga mendekati harga terkini dari saham tersebut. Kondisi ini memberikanmu dua pilihan juga. Sisi baiknya harga rata-ratamu akan lebih rendah dan mendekati harga terkini. Tapi sisi negatifnya, kamu butuh uang tambahan untuk average down. Selain itu, average down membuat lembar saham semakin banyak. Dan jika harga turun terus, potensi kerugianmu jadi lebih besar secara nominal. Ketiga, fokus pada dividen. Skenario ketiga yang bisa dilakukan adalah fokus pada dividen. Ini merupakan poin plus dari saham-saham yang membagi dividen dengan yield yang menarik. Saat harga turun terus dan kamu mungkin tidak akan mengalami kenaikan harga saham, ada harapan dari sisi dividen. Meski pada kenyataannya membutuhkan waktu yang lebih panjang, tapi dividen yang diterima secara konsisten dari tahun ke tahun bisa memperkecil floating loss yang kamu miliki. Di mana pada akhirnya ada harapan untuk bisa balik modal dari dividen, atau mungkin sekedar mengurangi floating loss yang sangat besar itu. Inilah alasan kenapa sebaiknya kamu harus mempertimbangkan saham yang rutin bagi dividen. Tujuannya, karena dividen bisa digunakan sebagai pelindung saat harga saham turun terus dan mungkin tidak naik lagi. 3 skenario tadi bisa kamu pertimbangkan untuk antisipasi apabila harga turun terus. Silahkan menggunakan salah satunya atau dikombinasikan. Entah kamu mau melakukan average down, reinvest dividen, ataupun cut loss. Semua dikembalikan kepada kamu sendiri. Karena ingat, apapun keputusanmu, itu resikomu. Dan untung rugi, kamu yang tanggung sendiri.
Nah, sebagai informasi, saya sudah pernah menulis 5 ebook yang berkaitan dengan saham, di mana setiap ebook punya tujuannya masing-masing. Apabila kamu ingin mempelajari terkait psikologi saham, kamu bisa baca ebook tentang psikologi saham, yang mana beberapa poin penting yang bisa kamu perhatikan di sini adalah apa yang harus dilakukan saat harga saham turun, dan berbagai strategi yang bisa dilakukan. Apabila kamu mau fokus kepada average down dan fokus kepada nabung saham, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sini juga ada pembahasan terkait dividen yang bisa kamu perhatikan. Begitu juga dengan ebook Stock for Living. Apabila kamu mau memanfaatkan dividen di masa depan, ini juga bisa menjadi bahan pertimbanganmu tentang untuk bisa hidup dari saham dengan berbagai pertimbangan yang bisa dilakukan. Apabila kamu ingin menganalisa fundamental perusahaan, kamu bisa membaca ebook The Stock Market. Dan jika kamu ingin fokus ke laporan keuangan saja, bisa membaca ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Untuk detail setiap pembahasan ebook bisa kamu baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru ya, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, pada video ini kita akan membahas beberapa komentar subscriber baca saham di video-video baca saham, dan kita akan lihat secara sekilas. Komentar pertama, buat video saham bagus dengan dividen setiap bulannya. Dan ada juga komentar yang sama, buatkan yang dividen dari Januari sampai bulan Desember. Sebenarnya video ini sudah pernah saya buat dengan thumbnail seperti ini dan diupload pada tanggal 15 Januari tahun 2025. Artinya video ini belum terlalu lama saya upload. Dan untuk ringkasannya adalah sebagai berikut. Ada beberapa saham yang kita gunakan, yaitu GEMS, BRI, ITMG, ADRO, ASII, SIDO, dan SMSM serta Amor. Nah, untuk bulan Januari sendiri, ada saham BRI dan saham ADRO yang membagikan dividen dengan total 283,98. Pada bulan Februari ada saham Amor dengan dividen per share 18,5. Pada bulan Maret ada saham BRI dengan dividen per share 235. Bulan April ada saham ITMG dengan dividen per share 1.747. Bulan Mei ada saham ASII dan SMSM dengan total dividen per share 446. Bulan Juni ada saham GEMS, ADRO, dan SIDO dengan total 637 dan 232. Bulan Juli ada saham SMSM dengan dividen per share 40. Bulan Agustus saham SMSM lagi dengan dividen per share 35. Bulan September ada saham GEMS dan ITMG dengan total 1.625. Bulan Oktober ada saham ASII dengan dividen per share 98. Bulan November ada saham SIDO, SMSM, dan Amor dengan dividen per share 80,5, serta bulan Desember ada saham GEMS dengan dividen per share 243. Jika kamu total, dividen per share-nya akan menjadi 5.723. Dan ini merupakan detail dari setiap bulan yang bisa kamu lihat, baik itu untuk setiap bulannya maupun setiap saham untuk total pembagian dividen. Dan jika kita total dengan harga saat video ini dibuat, dengan nominal total harga saham 50.045, maka akan diperoleh rata-rata yield sekitar 11,44%. Dari sini kamu bisa lihat bahwa saham ADRO menawarkan yield yang paling tinggi dengan angka 17,6%. Dan sebagai informasi, untuk dividen spesial yang dibagikan ADRO tidak diperhitungkan dalam simulasi ini. Ada juga saham GEMS dan saham ITMG. Dan ada saham ASII juga dengan dividen yield sekitar 10,6%. Keempat saham itu membagi dividen dengan yield di atas 10%. Dan jika kamu total, ternyata untuk membeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 saham ini hanya membutuhkan uang sekitar 5 juta rupiah, setidaknya berdasarkan data harga saham saat video ini dibuat. Tapi ingat, ini merupakan video yang sudah dibahas sebelumnya, sehingga mungkin saja harganya sudah berbeda saat kamu nonton video ini. Komentar berikutnya. Untuk dividen jangka panjang dan untuk portofolio jangka panjang, buat saya wajib beli sebanyak-banyaknya sektor bank, terutama big banks. Saat ini mumpung lagi koreksi dan dividen sedang besar, karena untuk long run, sektor bank masih paling stabil. Berdasarkan data histori, sektor big banks memang memperlihatkan konsistensi dari sisi pembagian dividen, terlebih untuk saham seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Kalau kamu memang yakin dengan saham tersebut, silahkan saja, karena memang hingga tahun 2024, masih membuktikan konsistensi dari pembagian dividen. Tapi ingat, sangat penting untuk memantau kinerja perusahaan secara berkala. Karena perusahaan yang bagus di masa lalu belum tentu akan terus bagus di masa depan. Semua hal bisa terjadi di saham, jadi sangat penting untuk memitigasi resikonya.
Ini merupakan salah satu cuplikan dari video yang sudah pernah saya buat tentang dividen investing compounding 4 saham, yaitu BRI, Mandiri, ADRO, dan ITMG. Dan untuk video kali ini, saya mengambil contoh salah satu saja, yaitu BRI. Mengingat harga saham BRI merupakan harga saham yang mengalami penurunan paling signifikan dari 4 saham yang kita bahas ini. Itu adalah alasannya kenapa saya menggunakan contoh BRI saja untuk memperlihatkan bagaimana dampak dari compounding dividen terhadap total portofolio dalam jangka panjang. Ini merupakan simulasi apabila kita membeli BRI dengan modal awal 10 juta rupiah di tahun 2021. Saya sudah menjelaskan detail pembahasannya pada video ini, silahkan kamu nonton sendiri di situ. Tapi pada intinya, dengan modal awal 10 juta rupiah dan kita compoundingkan dividennya, ingat kita hanya setor satu kali saja, yaitu 10 juta dan dividennya yang kita gulung. Total lembar saham yang kita miliki akan menjadi cukup signifikan, yaitu 2.939. Nah, dari 2.939 ini, sebenarnya kita hanya mengeluarkan uang untuk membeli 2.398 lembar saham. Artinya ada ketambahan sekitar 541 lembar saham hanya dari compounding dividen yang kita lakukan. Dan sejak tahun 2021 hingga 2025, total dividen yang diterima sekitar 2,6 juta rupiah. Itu artinya jika kita mengasumsikan bahwa lembar saham terkini adalah 2.939 dan kita gunakan harga saham 4.000 saja, yang mana saat video ini dibuat mungkin harga BRI sudah di atas 4.000. Jumlah dana kita menjadi 11.754.000 sekian. Itu artinya portofolio masih tumbuh 17,54% sejak tahun 2021 hingga tahun 2025. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan kinerja saham BRI itu sendiri yang turun dan menghasilkan kerugian apabila kamu lihat dalam 5 tahun terakhir. Artinya, mungkin saja masih ada floating loss yang akan kamu derita. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu memanfaatkan compounding dividen ini dalam jangka panjang, sebenarnya dividen ini dapat menjadi penolong apabila harga saham mengalami penurunan signifikan. Nah, saya juga membaca komentar-komentar, ada yang bertanya kenapa saya menggunakan lembar saham dan bukan lot dalam perhitungan ini. Nah, jawabannya adalah karena dividen itu dibagi berdasarkan lembar saham dan bukan berdasarkan lot. Kamu bisa lihat untuk detailnya dari pembagian dividen yang dibagikan oleh setiap perusahaan. Memang di Indonesia sendiri, untuk pembeliannya kita gunakan satuan lot. Artinya satu lot itu 100 lembar saham. Tapi sebenarnya untuk pembagian dividen itu dihitung berdasarkan lembar saham. Dan memang untuk data lembar saham di sini cukup acak seperti ini, 2.398. Nah, ini sebenarnya hanya mempermudah saja untuk menghitung dengan modal awal yang kita miliki. Tentu apabila kita menggunakan satuan lot, mungkin akan ada banyak pembulatan ke atas atau ke bawah yang kita lakukan, sehingga datanya mungkin kurang realistis. Jadi saya gunakan data satuan lembar saham agar perhitungan bisa lebih akurat. Tapi kembali lagi, ini hanya simulasi. Silahkan kamu lakukan analisa sendiri dan lakukan perhitungan ulang untuk memastikan apakah kamu tertarik menggunakan metode ini atau tidak. Ini hanya sebagai referensi saja dan bukan sebagai rekomendasi. Komentar berikutnya, BRI bulan Februari semoga naik terus harga sahamnya. Nah, ini merupakan data harga saham BRI selama 15 tahun terakhir. Untuk bulan Februari, memang jika kamu lihat sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, BRI mencetak kenaikan harga saham secara konsisten di bulan Februari, yaitu 12,6 di tahun 2021, 11,7 di tahun 2022, 1,9 di tahun 2023, dan 7,4 di tahun 2024. Nah, apakah di tahun 2025 akan mengulangi hal yang sama seperti yang terjadi 4 tahun sebelumnya? Kita tidak tahu, tapi setidaknya dengan data ini, kita bisa cukup optimis bahwa harga saham BRI akan mengalami kenaikan di bulan Februari. Tapi ingat, di bulan Januari sebenarnya BRI menghasilkan anomali dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Karena sejak tahun 2022 hingga 2024 selalu minus, dan di tahun 2025 setidaknya saat video ini dibuat, harga saham BRI masih naik di bulan Januari. Nah, selain itu saya juga mau mengingatkan satu peristiwa, yaitu di Desember tahun 2024. Jika kamu lihat di sini, sejak tahun 2014 sampai tahun 2021 dan tahun 2023 sebenarnya harga saham BRI cenderung naik di bulan Desember. Memang pernah turun hanya 0,8% di tahun 2022. Jadi pada tahun 2024, mungkin banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, memperkirakan bahwa harga saham BRI akan naik di Desember tahun 2024. Tapi kenyataannya bagaimana? Ternyata turun 4%. Hal ini mungkin tidak disangka-sangka banyak orang, mengingat dalam data histori sebenarnya BRI cenderung mengalami kenaikan di bulan Desember. Jadi, ini bisa kamu jadikan referensi data untuk menganalisa di bulan Februari tahun 2025.
Yang mau saya tekankan di sini adalah jangan terlalu optimis bahwa harga saham BRI akan mengalami kenaikan signifikan, tapi kamu juga harus memitigasi bagaimana jika harga sahamnya bukan naik tapi malah turun lagi. Itu merupakan pertimbangan yang harus kamu lakukan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Komentar berikutnya, tetap lebih baik seperti ini bagi dividen besar untuk BRI. Di rootnya di podcast menjelaskan berapapun labanya bisa dibagikan sampai 5 tahun ke depan karena cadangan BRI masih cukup besar uangnya. Apabila kamu tertarik melihat untuk pembahasan detailnya, mungkin kamu bisa mengunjungi podcast Hermanto Tanoko dengan thumbnail seperti ini. Di sini memang Direktur BRI, Pak Sunarso, menjelaskan terkait dividen yang dibagikan oleh perusahaan dan pencapaian BRI, kualitas dari sisi laba maupun dari modal yang mereka miliki. Untuk detailnya silahkan kamu nonton saja di video dengan thumbnail seperti ini. Nah, kemudian kita bahas saham selain BRI. Di sini ada yang mengatakan bahwa coba review saham Amor. Ini merupakan sekilas pembahasan tentang saham Amor. Pertama dari sisi valuasinya. PI-nya secara annualized 24,7 dan PBV-nya 4,7. Artinya saham ini tidak menarik dari sisi valuasi. Dan itu sudah jelas, mungkin saya akan skip saham ini dari analisa pribadi. Kedua, kita lihat dari sisi rasio keuangannya. Net profit margin 20,2% dengan net income yang turun 49%. Net income-nya turun cukup signifikan meskipun net profit margin-nya masih oke. Tapi saham ini memang menarik dari sisi dividend yield di angka 6,8%. Tapi kamu harus ingat lagi bahwa saham ini baru konsisten membagi dividen sejak tahun 2020. Sehingga kita harus melihat lagi track record ke belakangnya. Kapan dia IPO dan apakah dia konsisten membagi dividen sejak IPO. Tapi yang jelas kesimpulannya, jika ditanyakan kepada saya pribadi, saham ini mungkin hanya menarik dari sisi dividen, tapi untuk sisi valuasi dan kinerja keuangan tidak terlalu menarik. Kemudian ada juga yang meminta review saham POR. Sama seperti tadi, untuk POR, PE ratio-nya adalah 7,3 kali dengan PBV 0,96 kali. Nah, dari sini, untuk valuasinya POR masih lebih menarik dibandingkan saham Amor tadi. Untuk gross profit margin-nya 24% dengan net profit margin 30%. Net profit margin-nya juga masih jumbo dengan net income secara quarter yang naik 60,2%. Dividend yield-nya juga menarik dengan angka sekitar 10%. Nah, untuk sisi kinerja keuangannya, kamu bisa lihat juga di sini, saham POR masih menghasilkan kenaikan kinerja setidaknya dalam 3 tahun terakhir ini. Tapi kita juga harus menunggu data Q4-nya rilis untuk memastikan kinerja di tahun 2024 hingga bulan Desembernya. Kemudian ada yang komentar seperti ini, kalau dana 100 juta, bisakah buat dana pensiun? Nah, saya mau menampilkan salah satu skema simulasinya. Misalnya dengan modal 100 juta rupiah, dan kita memperoleh dividen misalnya 5%. Berarti setahun kita memperoleh cash flow sebanyak 5 juta rupiah, yang mana jika kita bagi secara bulanannya, akan memperoleh 416.000 per bulan. Bagaimana dari sisi capital gain? Misalnya kita asumsikan 7% saja setahun. Artinya dengan modal 100 juta kita akan memperoleh capital gain 7 juta setiap tahunnya, yang artinya sebulan sekitar 583.000. Saya kembalikan lagi kepada kamu, apakah dengan uang seperti ini kamu mampu untuk hidup? Karena berarti jika kamu mengharapkan dana pensiun hanya dari saham saja, dengan modal 100 juta rupiah, rasanya kurang realistis dari sisi dividen maupun capital gain. Itu semua dikembalikan kepada kamu, apakah memang hal ini realistis atau tidak. Karena ingat, semakin besar profit yang ingin kamu capai, otomatis kamu juga harus mempersiapkan resiko yang sama besarnya. Jadi menurut saya, jika kamu ingin dana pensiun, maka setidaknya kamu harus memiliki profit atau target profit yang realistis. Tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Contohnya seperti ini, dividend yield 5% atau capital gain 7%. Komentar berikutnya, kalau cari data historis mudah, yang sulit itu cari saham yang akan terus naik dan pasti bagi dividen ke depannya. Sayangnya jawaban dari komentar ini adalah tidak ada yang tahu secara pasti. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, saham yang dulu bagus belum tentu akan bagus sekarang dan di masa depan. Begitu juga sebaliknya. Jadi salah satu caranya adalah kita harus terus memantau kinerja perusahaan secara up to date. Ini merupakan salah satu contohnya. Ada saham yang rutin membagi dividen sejak tahun 2009 hingga tahun 2019. Tidak pernah absen satu kali pun. Tapi di tahun 2020 tiba-tiba perusahaan ini absen membagi dividen. Baru kembali lagi membagi dividen di tahun 2021, 22, dan 23. Mungkin dalam 3 tahun ini kamu melihat, oh saham ini ternyata sudah konsisten lagi membagi dividen. Tapi sayangnya ternyata di tahun 2024 mereka kembali lagi absen bagi dividen.
Inilah yang saya katakan kenapa, karena tidak ada yang pasti ke depannya. Mungkin jika kamu lihat data secara histori, sejak tahun 2009 hingga 2019, mereka konsisten bagi dividen. Tidak ada yang sangka di tahun 2020 mereka absen. Dan tidak ada yang sangka juga di tahun 2024 mereka kembali absen bagi dividen. Artinya semua kemungkinan itu ada. Tidak peduli apakah itu saham besar atau saham kecil, tidak peduli apakah harganya sedang naik atau sedang turun. Semuanya tergantung kepada hasil keputusan RUPS dan pemegang saham mayoritasnya. Komentar berikutnya, 1000 lot BRI, 1000 lot BCA, dan 1000 lot ITMG cukup untuk dividen for living. Mari kita hitung. Untuk BRI, dengan 1000 lot BRI artinya kita memiliki 100.000 lembar saham, baik itu BRI, BCA, maupun ITMG. Untuk BRI, kita gunakan data tahun 2024, baik dari sisi BRI, BCA, maupun ITMG. Nah, jika dikali-kali, berarti total dividen yang diterima dari 3 saham ini sekitar 357 juta setahun, berdasarkan data dividen tahun 2024, yang artinya per bulan sekitar 29,7 juta rupiah. Nah, di sini menarik karena angka ini sebenarnya cukup relatif untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap bulan, terlebih untuk orang-orang yang mungkin tidak memiliki gaya hidup yang terlalu tinggi. Tapi masalahnya di sini, dengan harga saham BRI 4.260, BCA 9.600, dan ITMG 26.425, kita membutuhkan dana sekitar 4 miliar rupiah. Ini yang jadi masalah. Apakah kamu memiliki uang sebanyak ini untuk memperoleh dividen sebanyak ini juga? Tentu tidak semua orang bisa memiliki dividen dengan uang sebanyak itu. Artinya di sini ada perjalanan waktu yang harus kita tempuh untuk memaksimalkan modal yang kita miliki agar dividen semakin besar. Salah satunya seperti yang saya katakan tadi melalui compounding dividen. Ada juga dari top up dana rutin yang kita lakukan melalui dollar cost averaging dan berbagai teknik lainnya yang mungkin bisa kamu terapkan. Artinya, ini juga kamu harus lihat apakah realistis atau tidak. Tapi setidaknya, dengan data ini bisa menjadi target yang ingin kamu capai. Dan itu bagus, karena kamu memiliki motivasi atau tujuan di pasar modal. Tidak hanya sekedar beli dan jual saham, tapi ada target yang ingin kamu capai. Contohnya seperti ini, target memiliki 100.000 lembar saham untuk BRI, BCA, dan ITMG. Komentar berikutnya, aliran dividen investing santai saja, saham mau naik ataupun turun, yang penting uang dividen buat beli saham yang value-nya masih murah, untuk nambah emiten baru yang membagi dividen, untuk nambah lembar saham yang lagi turun untuk reinvest. Nah, terkait hal ini sebenarnya saya sudah pernah bahas 2 video yang mungkin berkaitan. Video pertama terkait 5 saham besar yang balik modal 100% dari compounding dividen. Di situ saya sebutkan nama sahamnya dan simulasi perhitungannya. Yang kedua, video tentang compounding dividen, di mana kita membahas bagaimana dividen itu dari yang awalnya kecil bisa menjadi besar jika dilipat gandakan. Konsepnya sebenarnya sama seperti compounding interest atau bunga berbunga. Ini merupakan salah satu contohnya, seperti yang tadi kita bahas tentang saham BRI, kini kita bahas tentang saham ITMG, yang merupakan salah satu saham yang dibahas pada video 5 saham besar balik modal 100% dari compounding dividen. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa dengan asumsi membeli dengan modal awal 10 juta di tahun 2021, total dana kita akan menjadi 40.872.529 hingga tahun 2025 ini saat video ini dibuat. Dengan kata lain, pertumbuhan portofolio sekitar 308%. Ingat, ini hanya melakukan 1 kali pembelian saja di tahun 2021. Tapi memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di mana yang pertama, di tahun 2022-2023, harga saham batubara memang mengalami kenaikan yang signifikan. Selain itu, untuk dividen per share-nya juga naik signifikan. Kamu bisa lihat di sini, dari yang awalnya Rp1.000 naik menjadi Rp3.000 dan Rp4.000. Begitu juga naik hingga Rp6.400 di tahun 2023. Hal itulah yang memperbesar kemungkinan menerima dividen yang lebih banyak. Dengan modal 10 juta, kamu memperoleh dividen 7 juta di bulan April tahun 2023. Contohnya seperti itu, sehingga itu juga harus kamu pertimbangkan. Faktor kedua adalah terkait timing untuk melakukan pembelian. Memang di tahun 2021 harga saham batubara belum naik signifikan seperti tahun 2024 dan 2025, apalagi di tahun 2022 dan 2023 yang mana harganya sangat naik signifikan. Hal itu yang menyebabkan kenapa ITMG menjadi salah satu saham yang bisa balik modal dari dividen dalam 5 tahun di belakang. Ingat, ini merupakan data di belakang alias data di masa lalu dan tidak ada jaminan di masa depan bisa terulang kembali. Sehingga semua potensi risiko harus kamu pertimbangkan juga.
Kemudian komentar berikutnya, Bang, bagus mana fokus satu perusahaan dapat dividen per tahun atau 10-12 perusahaan agar dapat dividen per bulan? Saya juga sudah pernah buat videonya. Ini merupakan ringkasan dari video yang pernah saya buat. Intinya seperti ini, apabila kamu mau fokus kepada satu perusahaan, kamu memang berpotensi memperoleh capital gain maupun dividen yang lebih besar. Tapi ingat, di sisi yang lain, kamu juga harus menerima apabila ada risiko capital loss dan dividen kecil yang siap kamu terima. Di sisi yang lain, apabila kamu menyebar risiko tersebut ke dalam 10-12 perusahaan, mungkin secara capital gain akan dihitung secara rata-rata. Tapi secara dividen juga akan dihitung rata-ratanya. Artinya di sini harus ada pilihan yang kamu ambil. Apakah kamu ini high risk, high return, atau sebaliknya. Sebagai contoh, di sini kamu bisa lihat saham BNI mengalami kenaikan harga saham 11,3% saat video ini dibuat, sedangkan saham Adero turun 9,4%. Itu artinya jika kamu melihat dari sisi capital gain, apabila kamu hanya membeli satu saham saja yaitu BNI, kamu akan memiliki capital gain yang cukup tinggi yaitu 11,3%. Di sisi yang lain, apabila kamu salah pilih saham misalnya Adero, capital gain yang akan memperoleh berubah menjadi capital loss sebanyak 9,4%. Sedangkan dari sisi dividen yield-nya, kamu bisa lihat apabila kamu beli BNI, mungkin dividen yield-nya hanya 5,9%. Tapi apabila kamu beli ADRO, dividen yield-nya mungkin bisa di atas 10%. Di sisi yang lain, apabila kamu membeli 12 saham, mungkin potensi dividen yield hanya 10,4% karena tersebar di berbagai saham. Jadi kembali lagi, semuanya tergantung kepada keputusan kamu. Apakah kamu memang konsentrasi atau kamu diversifikasi. Karena setiap orang punya cara investasi yang berbeda. Tidak ada yang benar dan salah. Semuanya tergantung kepada kinerja portofolio kamu seperti apa. Komentar berikutnya, ingat PBV tinggi tidak menjamin perusahaan itu jelek. PBV tinggi bisa saja menunjukkan kalau perusahaan tersebut laku dan diperebutkan di mata investor karena imbal hasil yang tinggi. Ini merupakan salah satu contoh saham yang PBV-nya tinggi. Bahkan PBV-nya pernah mencapai angka 70 kali. Tapi kini hanya 18,82 kali. Ironisnya harga sahamnya bukan naik tapi malah turun. Artinya memang PBV tidak menjadi jaminan bahwa harga saham itu akan terus naik. Mungkin ada suatu waktu di mana PBV-nya mungkin memang sangat tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan juga PBV-nya bisa menjadi rendah karena harga sahamnya turun. Ingat, PBV itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama harga saham, yang kedua modal per lembar. Apabila kinerja perusahaan terus naik, mungkin PBV-nya bisa jadi rendah meskipun harga sahamnya tetap. Di sisi yang lain, apabila kinerjanya tetap tapi harga sahamnya naik, PBV bisa menjadi lebih tinggi. Itu artinya semua kemungkinan terbuka lebar di pasar saham. Tidak memang menjamin PBV tinggi perusahaan itu jelek, tapi sebaliknya tidak juga menjamin PBV tinggi perusahaan itu bagus. Artinya PBV ini memang relatif, setiap orang punya tolak ukurnya masing-masing. Contohnya misalkan ada yang melihat PBV di atas 1 kali itu sudah mahal, tapi ada juga yang melihat selama dia masih di bawah 3 kali itu masih cukup menarik. Semuanya tergantung kamu sendiri. Yang jelas, dengan data ini kamu bisa mempertimbangkan. Apabila kamu ditawarkan dengan harga yang lebih mahal, apakah kamu siap membelinya atau tidak? Ingat, dengan angka PBV yang berkali lipat, itu artinya kamu membeli saham ini dengan harga di atas modal per lembarnya yang berkali lipat juga. Komentar berikutnya, di video untung rugi kalian tanggung sendiri, jadi nggak usah lihat video review seperti ini, karena hanya menebak-nebak. Nah, silakan saja jika kamu tidak mau nonton video baca saham, tidak apa-apa, tidak ada masalahnya di sini. Mau nonton silakan, tidak mau nonton silakan. Yang jelas memang saya tekankan dari awal, semua pembahasan di channel ini dari awal sampai video ini dibuat, bahkan seterusnya bukan merupakan rekomendasi dan hanya sebagai edukasi. Profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Jika kamu keberatan dengan statement ini, mungkin kamu bisa tinggalkan channel baca saham dan silakan nonton channel-channel yang lain. Tidak ada masalah dengan statement tersebut. Komentar berikutnya. Inilah alasan bagi investor bila harganya makin longsor, makin senang. Sedangkan perusahaan terus cetak profit dan membagikan dividen. Dividen gua anggap cashback dari pembelian awal, yang berarti bahwa average harga yang muncul di aplikasi cuma imajinasi dan nilai value pembelian kita telah berkurang senilai cashback. Nah, bagi yang belum paham, kira-kira seperti ini. Misalnya modal beli saham adalah 1 juta, kita dapat dividen 100.000. Artinya modal yang sebenarnya kita keluarkan tersisa 900.000, tidak termasuk capital gain atau capital loss yang tidak kita perhitungkan.
Artinya di sini, dengan memperoleh dividen, berarti modal yang kita keluarkan sebenarnya lebih rendah dari yang tertera di aplikasi sekuritas. Nah, ini juga berkaitan dengan metode dari dividend investing yang mana memanfaatkan dividen untuk balik modal dalam jangka panjang. Semakin banyak dividen yang kita terima, berarti modal yang kita keluarkan menjadi semakin kecil secara realita. Karena sudah dikurangi dengan dividen yang kita terima selama melakukan pembelian saham tersebut. Komentar berikutnya, lama-lama dividen lebih tinggi dari harga saham itu sendiri. Ya, itu mungkin memang bisa terjadi dengan catatan, pertama, laba perusahaan terus tumbuh dengan konsisten. Kedua, beli saham di harga yang murah atau saat sedang turun signifikan. Dan ketiga, manajemen perusahaan berkomitmen bagi dividen dengan payout rasio yang stabil setiap tahunnya. Artinya, jika laba perusahaan terus naik, harga sahamnya turun, dan manajemen berkomitmen membagi dividen dengan payout rasio yang sama selama bertahun-tahun, itu merupakan satu signal menarik bagi dividen investor. Karena mereka bisa memperoleh saham yang harganya murah dan dividennya berpotensi lebih tinggi di masa depan. Nah, sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari tentang dividen lebih detail, mungkin ada 2 ebook baca saham yang bisa berguna bagi kamu. Pertama, strategi nabung saham, kedua, stock for living. Apabila tertarik melakukan pembelian, chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.